waspada aja. Cuma untuk ada trauma sih enggak ya, bahkan aku malah tertantang lagi untuk pengen lagi apa nih nextnya gitu. Iya, karena kayak aku biasa bernyanyi, Prinsa biasa bernyanyi, tiba-tiba di sini Prinsa berakting gitu, dan itu sangat-sangat menyenangkan buatku, pengalaman yang sangat membuat aku tuh ingin lagi gitu loh, kayak ada yang ketagihan gitu. Berarti nggak kerasa kapok sedikit pun? Nggak, aku tidak merasakan kapok sedikit pun. Tadi kan sempat dibilang ada sosok yang memang sengaja ditempelkan, itu gimana? Kamu ngerasain? Nah, itu aku baru tahu hari ini, kebetulan ya. Aku baru tahu hari ini, ternyata dari teman-teman, ternyata ditempelin. Jadi selama aku proses syuting, ketika aku lagi adegan kerasukan atau apa, ternyata itu disengaja ditempelin biar ya sosoknya hadir, dan aku masuk ke dalam situ sih sebenarnya. Makanya lihat posternya, kayak gitu. Tapi kamu merasa diri kamu beda nggak pas adegan itu? Sangat. Sebenarnya sampai ke bawah ke rumah sebenarnya. Apanya tuh? Karakternya. Jadi kayak selama 1 minggu terakhir mungkin ya, aku syuting yang terakhir itu yang ditempelin terus. Itu aku selama 1 minggu itu pula aku merasa diri aku bukan diri aku kayak biasanya. Jadi aku lebih melamun, lebih benar-benar kayak ngerasanya hampa sebenarnya. Kalau aku ya, di aku gitu ke bawah, dan itu tuh berlangsung terus sampai akhirnya aku minta tolong Angga untuk kayak, Angga boleh nggak tolong bersihin gitu. Karena aku ngerasa kayaknya ada yang nggak beres gitu. Tapi ganggu keseharian kamu nggak selama seminggu itu? Karena ngelamun terus, atau mungkin keluarga ada yang merasa yang karena aku pulang pergi pagi udah balik kayak ke lokasi gitu kan, pulang juga subuh. Jadi sebenarnya keluarga nggak ada yang merasa terganggu, cuman memang aku merasakan sendiri aja. Bisa, tadi kan sempat merasa ketempelan seminggu, terus ketika diminta dibersihin Mas Angga, itu kekhawatiran Prinsa beneran ada atau gimana? Ternyata ya memang ada banyak yang nempel aja sih, mungkin ya kata Angga. Seminggu itu? Iya, karena kan itu kan kita syutingnya juga di lokasi terbuka, di banyak pohon-pohon segala macam. Kita juga nggak tahu makhluk apa yang sengaja dimasukin ke aku atau gimana, atau ditempelin gitu. Jadi kayak lumayan banyak, cuman memang sosoknya itu mungkin ada juga, aku nggak tahu gitu. Kamu melihat atau mendengar sesuatu nggak sih? Aku mungkin melihat enggak, cuma mendengar ada. Jadi di salah satu lokasi aku mendengar suara jawaban. Jadi kan di adegan itu aku memanggil hantu-hantu yang lain, dan itu dijawabin dengan kata-kata iya gitu. Tadi katanya banyak, berapa yang ditempelin? Tahu? Aku nggak tahu, mungkin enggak ya. Tapi pas adegan kerasukan itu kan juga larian, terus kemudian gerakan yang ekstrim, itu kamu fisiknya gimana? Jadi atau sempat cedera? Cedera pasti, walaupun kita pakai protection yang kayak apa sih ya, aku nggak tahu namanya. Cuman ya kita sempet juga biru-biru juga sih, karena kan adegannya juga capek banget. Aku sama Indi berdua tuh kayak gitu. Dan selelah apa tuh sampai nyisa-nyisanya di badan? Kenapa? Selelah apaan? Lelah banget sih, jujur. After semua selesai, syutingnya selesai, aku benar-benar istirahat sih, karena memang karakternya tuh nempel di aku gitu. Jadi kayak agak susah untuk melepas gitu. Susah nggak buat adegan itu, atau ulangin take? Ada yang berulang, ada yang bisa sekali, alhamdulillah. Kalian nonton aja deh, pokoknya kayak rahasia, pokoknya nggak mau spoiler. Dari kakak sendiri ada indera keenam atau mungkin ada keturunan indera keenam guys? Kebetulan aku nggak ada juga sih untuk indera keenam, ataupun aku bisa merasakan hal yang kayak gitu. Cuman setelah syuting ini mungkin sedikit bisa merasakan kehadiran sosok-sosok yang aku juga nggak tahu itu makhluk apa gitu. Ya sekarang kan banyak kasus-kasus yang dikaitkan dengan kesurupan kan ya. Apalagi salah satunya pembunuhan yang lumayan besar di Indonesia. Kakak melihat itu gimana sih sebagai orang yang main horor dan mungkin berinteraksi dengan orang-orang yang bisa meditasi? Kalau itu mungkin kayak bisa jadi bisa tidak, karena aku juga nggak tahu kan. Aku juga belum pernah sama sekali bermediasi dengan sosok-sosok itu. Jadi kemungkinan bisa, kemungkinan nggak, aku juga nggak tahu gitu. Cukup sensitif kan sama masalah Sensitif nggak? Penglihatan kamu cukup sensitif ya? Oh, penglihatan mungkin sekelebat aja sih, maksudnya nggak yang aku bisa melihat wujudnya dengan apa ya,
yang wujud yang benar-benar kayak makhluk gitu, nggak bisa. Cuma mungkin bayangan atau bisa sekedar aja gitu. Ini kan jadi debut pertama kamu sebelumnya penyanyi ya kayak. Betul. Sekarang langsung main film horor seperti apa sih Kak pengalamannya mungkin? Yang pasti excited banget dan seneng banget pengalaman baru. Selain aku kemarin karena aku penyanyi dan ini sangat berbeda sekali dengan bernyanyi gitu. Ini jadi suatu pengalaman yang menantang juga dan juga aku merasakan kok kayaknya seru ya main film gitu. Ada kejadian serem nggak di lokasi mungkin? Kejadian seram ada, jadi beberapa 2 kali mungkin ya pada saat reading dan pada saat di lokasi syuting itu aku ada sedikit gangguan ya, aku mungkin benturan energi atau apa, aku pusing atau apa karena aku kan sebelumnya tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan hal-hal mistis kayak gitu. Sebagai apa sih Kak karakternya dan seperti apa? Prinsa di sini sama namanya Prinsa juga di film ini, cuman karakternya sangat berbeda dengan Prinsa yang di dunia nyata. Jadi Prinsa di sini adalah orang yang sangat haus akan validasi, dia pengen popularitas, dia akan melakukan segala cara bagaimana orang tuh bisa kenalin aku gitu. Dan Prinsa di sini juga sompral, jahil gitu. Jadi sangat berbeda karakternya dengan yang nyata. Ini kan ada karakter hantu sendiri yang disorotin, kamu sendiri pernah ngeliat gak di lokasi? Alhamdulillah enggak, dan aku juga nggak mau ya, nggak mau ngeliat kayak gitu, enggak sih.